ada satu ini nih, apa ya, Mas Reza harus pilih ya. Mungkin ini susah nih. Gimana? Indonesia atau Mesir? Halo semuanya. Jadi hari ini aku bakal wawancara eksklusif bersama Mas Reza yang kemarin habis mengikuti pertukaran pelajar ke Mesir. Sebelum bisa perkenalkan dulu Mas. Baik, perkenalkan nama saya Nezar Naufal dari Sastra Arab UNS angkatan 2021. Kira-kira apa sih Mas motivasi Mas Reza untuk ikut pertukaran pelajar kemarin? Jadi motivasi saya sampai bisa ikut program tersebut itu berawal dari sejarahnya, yaitu dulu saya kan sebenarnya sama orang tua diharapkan membuat kuliah di sana di Mesir. Tapi karena terkendala beberapa hal, jadinya ya akhirnya saya jadinya kuliah di sini. Nah, sebelumnya saya tuh udah tahu info bahwasanya di Sastra Arab UNS ini bakal ada program kayak gitu dari Kating. Soalnya kan punya kenalan Kating yang dulu ikut program itu. Terus itu dari awal sebelum masuk UNS aku udah ada niatan buat ikut itu, ya tentunya buat mencari pengalaman baru, terus buat nyenengin orang tua juga yang berharap anaknya bisa berangkat ke sana, cari di sana, jadi gitu. Dengan motivasi yang segitu besar ya Mas, kira-kira apa aja sih Mas persiapan sebelum ikut ke pertukaran pelajar tersebut gitu, dari segi akademis maupun administratif? Jadi untuk persiapannya dari segi akademis tentunya ada persyaratan-persyaratan dari prodi, yaitu sebelum semester 7 kalau nggak salah waktu itu yang ikut. Terus setelah itu kita harus menyertakan KHS hasil itu nilai kita, habis itu sama nilai foto kita yang sudah pernah diujikan dulu waktu di Sastra Arab ada program tersebut. Terus setelah itu dari yang administrasinya, yaitu tentunya kita membusin dulu ke sini ke Bu Eva, habis itu diarahkan kita harus gimana dari pencarian dana, terus persiapan apa aja yang harus dibawa kayak gitu. Terus kita juga dikenalkan sama orang yang membawa kita ke sana, yaitu dari dosen UGM yang bernama Pak Mas Ruhi. Terus habis itu kita langsung koordinasi sama UGM sampai keberangkatan. Bisa ceritain Mas sedikit cerita sehari-hari setelah Mas Reza ke Mesir? Jadi kegiatan di sana selama di sana yaitu yang jelas saya kan di sana selama 3 bulan. Jadi di bulan pertama itu saya mengikuti kayak program les gitu, les bahasa Arab di sana, yaitu di lembaga ICAS itu. Jadi kita selama sebulan pertama di situ. Nah, di sana kita belajar apa aja? Di sana kita belajar kayak ya istimak, terus hadus, kayak gitu-gitu lah, pokoknya dasar-dasar bahasa Arab selama sebulan. Habis itu di bulan kedua kebetulan kita ada waktu free. Di bulan kedua kita manfaatkan untuk menjelajah Mesir. Kita kemana aja gitu, kita ke Alexandria, kita ke Siwa, ya buat refreshing juga kan, jalan-jalan sama Mesir. Terus habis itu di bulan ketiga kita ada program belajar lagi di salah satu universitas di samping Kairo, dari dalam Kairo, yang namanya itu Universitas Beda. Jadi di sana kita juga belajar bahasa Arab yang diajarkan langsung oleh penutur aslinya. Jadi gitu. Oke, jadi di situ bukan cuma belajar tentang akademis bahasa, tapi juga jalan-jalan ya Mas? Iya, jalan-jalannya. Oke. Terus kan Mas Reza di sana kan pasti berbeda ya sosialnya gitu ya. Kira-kira apa sih yang bikin beda dari culture shock itu apa gitu di sana? Buat culture shock yaitu sangat berbeda ya, soalnya kita kan hidup di Jawa yang terutama Jawa Tengah, Solo, yang orang-orangnya itu terkenal halus-halus. Jadi kalau di sana itu sebagaimana yang kita ketahui, orang-orang Arab ini terkenal orang-orang yang suka perang, darahnya panas, jadi emosinya itu sering meluap gitu. Jadi saya sering sekali menemukan orang-orang yang tahu-tahu
Tapi di sana itu uniknya orang itu kalau berantem itu cuma pakai omongan doang. Nah, waktu berantem itu nanti biasanya ada orang ketiga buat pisahin. Nah, buat pisahinnya itu juga dengan cara unik juga di sana. Jadi ada orang yang ketiga itu nanti dia mengucapkan kayak sholawat gitu. Nah, habis itu nanti dua-duanya langsung adem lagi. Jadi gampang naik terus gampang turun juga. Terus dari segi lingkungannya sebenarnya kalau Mesir itu juga kurang lebih sama sih kayak Indonesia, kayak sebenarnya kayak sampah itu juga lumayan banyak juga. Soalnya kan kebetulan saya di Kairo-nya, di ibu kotanya, jadi kan ramai kayak gitu kan, buat sampah gitu banyak. Terus buat kayak anjing kayak gitu tuh di sini tuh kayak kucing gitu, jadi sana berkeliaran. Agak kaget juga, tapi kan kalau dilihat dari sisi agama mungkin mereka menganut dari mazhab Imam Malik ya, jadi yang nggak begitu najisnya nggak begitu juga seperti itu. Kira-kira ada nggak sih Mas kayak pengalaman yang unik atau nggak biasa gitu yang nggak pernah ditemuin di sini terus di sana kayak wah jadi pengalaman unik banget gitu buat Mas Nazar? Nah, di sana ya buat pengalaman penting yang pertama kayak yang tadi ya, yang marah-marah tadi itu kayak kalau di sini kan main langsung main tangan, main kaki, jadi seperti itu. Kalau di sana kan nggak cuma main mulut doang gitu, udah. Soalnya emang di sana itu masih menggunakan hukum Islam, jadi kalau misalkan kita kayak menghajar orang sampai meninggal, jadi hukumannya juga setimpal kayak kisos gitu, jadi bakal dia dihukum seperti itu juga. Terus habis itu ada yang sisi positifnya nih, aku nemu di transportasi umum. Jadi di sana itu orang-orang banyak banget yang menggunakan transportasi umum, menggunakan secara maksimal. Jadi kayak sampai kita tuh antri-antri buat naik kayak angkot gitu, sampai antri gitu. Terus buat pembayarannya juga kayak gitu. Kalau di sini kan bayar langsung ke supirnya. Di sana itu kayak orangnya tuh jadi apa gimana ya? Saling menjaga amanah. Jadi orang yang duduk paling belakang itu cuma ngasih uang ke penumpang depan-depannya gitu. Jadi bakal amanah sampai supirnya, nanti juga supirnya ngasih kembalian ke penumpang di belakangnya sampai di penumpang yang paling belakang. Jadi orang-orangnya tuh langsung punya tradisi kayak gitu. Itu sebuah tradisi yang luar biasa sih. Sulit ya, bisa jadi pengalaman yang sangat mengesankan. Dan aku mau nanya nih Mas, berarti itu kebanyakan penduduk di sana itu lebih punya kendaraan pribadi atau lebih banyak kendaraan umum Mas? Di sana itu kalau saya amati sendiri ya, ini riset saya sendiri, yaitu kebanyakan pakai umum sih. Kalau pribadi itu nggak banyak juga. Tapi emang penduduk Mesir itu banyak banget. Jadi kalau dibilang sedikit juga nggak sedikit yang punya kendaraan pribadi. Tapi ya itu tadi banyak yang menggunakan transportasi. Mungkin ini jadi pertanyaan yang apa ya, harus melihat ke depan gitu ya Mas. Yeah. Rencananya nih gimana nih Mas setelah kemarin mengikuti pertukaran pelajar, terus sekarang mungkin habis ini skripsi ya Mas, kalau udah selesai nih? Iya, masih belum juga ini ya. Semoga cepat selesai. Nanti kedepannya ini bakal gimana Mas? Kalau kedepannya mungkin ini bisa menjadi pembekalan buat skripsi juga, tentunya dalam bidang budaya ya. Dalam bidang budaya kita bisa mengambil studi lapangan di sana, terus mengambil budaya-budaya yang belum pernah diteliti di Indonesia. Begitu mungkin bagi yang sudah mengambil mainstream di sini yang bukan di hal budaya, mungkin bisa mengambil dari segi sastranya yang ada di sana yang belum nyampe sini kayak gitu. Terus bisa buat modal buat S2 juga dari pengalaman-pengalaman yang ada. Aku ada satu ini nih, apa ya, Mas Reza harus pilih ya. Mungkin ini susah nih. Gimana? Indonesia atau Mesir? Ya, tentunya semua ada plus minusnya ya. Tapi kalau dari saya pribadi tentu pilih di Indonesia sih, soalnya juga udah terbiasa di sini. Gimana ya, adaptasi saya di Mesir itu cukup lama sebenarnya. Soalnya kan di sana kita tidak menggunakan bahasa Arab Fusha, sedangkan yang kita pelajari di sini menggunakan bahasa Arab Fusha. Jadi kita cukup kesulitan dalam berkomunikasi di orang-orang umum. Mungkin kalau di orang-orang yang berpendidikan seperti itu kita
kita bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa pusat. Tapi kalau di orang-orang di penjual-penjual atau di supir-supir itu kita nggak bisa pakai pusat. Jadi itu agak berat juga sih. Berarti Indonesia ya. Iya, Cuman Indonesia. kalau ada panggilan kerjaan nih misalnya nanti di Mesir gitu, Kalau mau coba ada kedua kalinya nggak nih? boleh sih itu. Kalau ada panggilan tuh cukup menjadi pengalaman kita ya, jadi CV baru juga, buat pengalaman baru juga, banyak ilmu yang masih bisa kita ambil dari sana. Jadi kan ada pepatah, jangan belajar waktu kecil doang, jadi belajarlah sampai yang lahat atau sampai mati. Jadi gitu. Keren. Terus pertanyaan terakhir nih Mas, buat kita semua nih, ada tingkatnya Mas Nezar nih. Kira-kira saran apa sih gitu buat mahasiswa lain gitu, apalagi buat adik-adik tingkatnya Mas Nezar yang mungkin mau mengikuti jejaknya Mas Nezar? Jadi saran dari saya buat adik-adik yaitu selagi ada kesempatan dan di samping itu ada kemampuan juga ya, itu ayolah kita ambil. Itu adalah pengalaman yang nggak bisa kita beli 2 kali, kemungkinan itu cuma datang sekali. Jadi manfaatkanlah sebaik mungkin, cari ilmu di situ sebanyak-banyaknya agar nanti kita di keesokan harinya itu nggak merugi. Jadi pesannya tadi jangan menyia-nyiakan gitu Ya, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Betul. Oke, terima kasih banyak Mas Nezar